Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di presentasi mata kuliah Produk Design and Development. Ini PPT kedua. Saya Khalid Garin Radianto sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Kali ini bahasanya adalah masuk ke function and specification. Itu mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi fungsi dan juga spesifikasi. Jadi fungsi dan spesifikasi itu seperti apa? Pertama, poin-poinnya adalah tiap komponen itu memiliki fungsi tersendiri gitu. Kemudian kalau kita ngomong part ya, part itu bisa dibagi menjadi beberapa subpart gitu ya, yang bahkan memiliki fungsi yang berbeda gitu dari masing-masing subpart atau part yang diassembly. Dan fungsi dari semua komponen itu adalah untuk menghasilkan produk sesuai dengan kriteria desain. Itu. Jadi ini adalah prosesnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan produk secara general gitu. Jadi rule of thumb-nya. Jadi biasanya ada input, kemudian ada proses dan ada output gitu ya. Biasanya inputnya itu berupa apa? Bisa berupa gerakan, sinyal gitu atau energi. Kemudian diproses oleh tadi partnya atau subpartnya itu komponen ya untuk menghasilkan output. Bisa berupa gerakan lagi, energi juga, dan juga sinyal untuk diteruskan misalnya ke komponen lain. Jadi fungsi dari komponen atau subkomponen tersebut itu harus didefinisikan agar sesuai dengan fungsinya. Gitu. Nah ini biasanya strukturnya atau assembly-nya, perakitannya adalah produk itu punya beberapa komponen, komponen punya subkomponen, dan subkomponen punya komponen lainnya. Gitu. Biasanya terdiri dari dua fungsi ya biasanya. Jadi ada fungsi utama dan fungsi tambahan. Nah, contohnya kalau kita ngomong kendaraan mobil ya, di sini contohnya adalah Aston Martin Vantage gitu ya. Kalau ini kayaknya model lama, jadi mesinnya 4 liter V8 AMG, Mercedes-Benz jadi mesinnya. Jadi fungsinya apa sebenarnya kendaraan ini? Fungsinya adalah media transportasi kan sebenarnya. Mobil itu media transportasi dari titik A ke titik B gitu. Kemudian adisionalnya, fungsi tambahannya seperti apa? Jadi bisa untuk sport gitu ya. Ada orang koleksi mobil jadi bisa berfungsi sebagai koleksi dan juga have fun dengan kendaraannya gitu. Kemudian kita ngomong ke spesifikasi. Jadi spesifikasi itu apa? Jadi spesifikasi itu kembali ke aspek teknis, bisa aspek manufaktur. Misalnya material, bentuk, dimensi, properties gitu ya. Fisiknya seperti apa. Jadi tambahannya adalah kita harus tahu additional data sebelum kita melakukan developing product ya. Jadi membuat konsep gitu-gitu kita harus dapat datanya. Nah, sekarang spesifikasi itu ditentukan, kemudian bukan ditentukan, spesifikasi itu kita brainstorming, kemudian disebut apa di design and development ini, di mata kuliah ini, yaitu disebut list of requirement. Jadi daftar kebutuhan jatuhnya ya. Jadi ada aspek kritikal dari daftar kebutuhan atau list of requirement adalah aspek teknikal, fungsi, kekuatan, geometri, dimensi, fungsi manufaktur, kemudahannya untuk diproduksi, kemampuan ukurannya gitu ya, assembly, kemampuan untuk rakit, jadi fitting, tolerance gitu ya. Toleransi dimensi, kemudahan untuk dibongkar pasang. Kemudian kita aspek maintenance ya, apakah dapat di-replace gitu, mudah ndak di-repair, mudah ndak dibersihkan, bisa ndak disimpan, itu aspek maintenance. Kemudian aspek ekonomisnya, harganya mahal atau murah, kemudian kemampuan untuk dibelinya, reachability-nya, apakah didesain untuk kalangan atas, menengah, kalangan bawah, itu harus dideskripsikan. Kemudian dari environment terakhir adalah loudness-nya,
pollution, recycle-nya, mampu nggak dia di recycle? Menghasilkan polusi nggak? Loudness ini kalau di kendaraan kayak hardness, vibration, and noise ya, HVN atau HVN gitu. Hardness, vibration, and noise gitu. Ini adalah contoh tabel list of requirement gitu, contoh kabelnya ya. Jadi nanti deskripsinya di sini, PIC-nya sini, nama produk ini. Ada perubahan D ini demand, W itu wish ya. Jadi demand itu wajib, wish itu kalau bisa opsional. Contohnya ini saya berikan contoh kasus. Tadi kan sudah ada materinya, terus ini kita masuk ke cara pembuatannya ya. Jadi case study-nya ini mata kuliah yang saya ampu dulu gitu. Saya buat apa? Multimatic gitu. Jadi motor roda 2 dengan fitur storage penyimpanan yang memadai. Kemudian apa yang diinginkan konsumen? Itu dulu ya, tahu. Jadi ada beberapa list gitu apa yang dibutuhkan. Setelah itu dibuat list of requirement-nya dari data awal. Ini dulu kan kita sudah tahu data awalnya, kebutuhan konsumen apa gitu, dibuat dulu. Dari fungsi, motor tadi berfungsi sebagai alat transportasi. Jadi mampu mengangkut berapa orang? Mampu mengangkut 2 orang, mampu menampung barang lebih banyak dibandingkan kendaraan sejenis gitu. Spesifikasi, kira-kira beratnya berapa, penggeraknya apa, mekanismenya bagaimana, terus tinggi jok ada nggak tinggi jok. Kemudian kapasitas tangki itu termasuk spesifikasi. Kuat dan aman. Ya. Jadi fungsi, spesifikasi, kuat dan aman gitu. Sasis kuat menopang. Nah, ini kekuatannya. Kemudian ergonomis, nyaman untuk dioperasikan, mekanisme bagasi. Nanti ini mungkin di akhir mata kuliah akan dibahas tentang aspek ergonomis. Jadi tahu nyaman atau tidak nyaman suatu desain gitu, itu bisa diukur seperti itu. Dan manufaktur perakitan, perawatan dan biaya. Itu adalah contoh dari ini ya, masalah list of requirement tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.